Saya buka dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lama kita tidak berjumpa. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Oke, ini sudah ada, paling enggak sudah ada perwakilan dari setiap kelompok. Jadi insya Allah saya bisa menyampaikan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Pelajaran kali ini akan Ibu buka dengan sebuah pantun. Nanti kalian kalau mau balas pantunnya Bu Amel silahkan. Persegi panjang memiliki luas, hasil dari panjang dikali lebar. Walau kita tidak di dalam kelas, tetap harus semangat belajar. Ya, yang mau balas pantunnya Bu Amel silahkan. Ada jeruk, ada kedondong. Oke. Kita selalu semangat belajar dong. Oh siap. Luar biasa, semangat sekali kalian. Yang lain nggak ada yang mau balas lagi? Oke, kalau tidak, saya akan memulai untuk menjelaskan kegiatan kita pada hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang Sumpah Pemuda. KD-nya ada menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Tujuan pembelajaran kita setelah melihat tayangan gambar dan video yang di-share melalui Google Classroom, diskusi kelompok, mencari referensi di buku dan internet, dan melaksanakan game di Quizzes, siswa dapat menganalisis proses terjadinya Sumpah Pemuda dan mengambil nilai dari peristiwa Sumpah Pemuda untuk kehidupan bangsa Indonesia di masa kini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Kalau diidentikan dengan agama, yang pertama tentu saja agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Hindu. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Jawa ya nak ya, orang Jawa. Kemudian yang ini khas banget, Sumatera. ya Minang, orang Minangkabau. Yang terakhir adalah Papua. Dayak. Oke. Ya, pertanyaan saya untuk kalian, apakah negara kita sekarang ini ideologinya Islam? Apakah negara kita negara Islam? Apakah negara kita negara Kristen? Apakah negara kita negara Hindu? Bukan. Apakah kita adalah negara Jawa, negara Minang, atau negara Dayak? Jawabannya adalah Indonesia. iya, bukan. Kenapa? Karena negara kita adalah negara Indonesia. Kapan sih identitas bangsa itu terbentuk? Lalu kapan sih kita itu mulai merasa satu, menjadi satu, yaitu Indonesia? Betul sekali bahwa kita itu merasa satu menjadi Indonesia setelah adanya Sumpah Pemuda. Baik anak-anak, silahkan setelah ini kalian menuju ke Google Classroom. Silahkan kalian amati video yang ada di sana tentang Sumpah Pemuda. Kemudian nanti setelah itu saya akan buka forum seperti biasanya. Nanti kalian diskusi di situ. Masalah yang akan kalian diskusikan ini, bagaimanakah proses terlaksananya Kongres Pemuda yang kemudian menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda, dan nilai apa yang bisa diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda untuk kehidupan bangsa Indonesia di masa kini. Kemudian setelah itu nanti kalian masuk ke Quizzes. Kemudian tadi hasil diskusinya dituangkan dalam bentuk poster yang menarik, yang berisi motivasi positif bagi kaum muda untuk terus berjuang membangun Indonesia. Jadi setelah ini kalian langsung mengamati video yang ada di Google Classroom.
di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Anak-anak silakan setelah membaca materi dan menyimak video yang ada di Google Classroom, jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Pak Amel buka pertanyaan. Assalamualaikum Bu, mau tanya kalau isu rapak lumuh itu apa? Baik, setelah ini silahkan kalian lakukan diskusi seperti biasanya. Sudah saya buka forum di Google Classroom. Anak-anak, setelah kalian diskusi bersama kelompok kalian di Google Classroom, silahkan salah satu kelompok presentasi di WhatsApp group ini melalui voice note. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lailatul Khafira, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Nafiatun Uqbah, Muhammad Sufyan Ali, Nikmatul Hidayah, Muhammad Faid Irsyad, Putra Angga Dewa, dan Muhammad Wildan Mahsun. Kongres Sumpah Pemuda dilaksanakan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang diketuai oleh M. Tabrani dan dihadiri oleh perkumpulan pemuda Indonesia seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan lain-lain. Terima kasih pemaparan yang sangat lengkap sekali dari kelompok 4. Jadi betul, Kongres Pemuda dilaksanakan 2 kali, Kongres 1 dan Kongres 2, yang pada akhirnya Kongres 2 menghasilkan apa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Anak-anak kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi jawaban dan paparan dari kelompok 4, silahkan, saya persilahkan. Sesi presentasi dan tanya jawab saya cukupkan. Kemudian setelah ini kalian silahkan masuk kembali ke Google Classroom, silahkan dicek tugas kelasnya, silahkan saya adakan kuis di sana melalui kuisnya seperti biasa, silahkan dikerjakan. Perhatikan waktu kalian mengerjakan karena skor yang ada itu terakumulasi dari kebenaran jawaban dan kecepatan kalian menjawab. Anak-anak, marilah kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai Kongres Pemuda. Ada berapa kali anak-anak Kongres Pemuda? Terima kasih atas jawaban anak-anak sekalian. Kongres Pemuda dilaksanakan 2 kali. Yang pertama adalah Kongres Pemuda 1, yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dengan diketuai oleh M. Tabrani. Dan yang kedua ada Kongres Pemuda 2 yang dilakukan 27 sampai 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspanto. Dan yang ketiga Ikrar Sumpah Pemuda yang sekarang kita kenal, yaitu apa anak-anak Ikrar Sumpah Pemuda? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu apa sih yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kita kali ini?
Saya ambil satu kutipan dari tokoh terkenal Bapak proklamator kita, Bapak I.R. Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Apa sih arti dari kutipan Soekarno di sini? Bahwa kalimat Bung Karno tersebut merupakan gambaran bagaimana kedahsyatan pemuda sebagai agen perubahan. Tentu saja pemuda yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai pikiran positif dan berprestasi. Kenapa sih? Karena di tangan pemuda sebuah perubahan tentu saja bisa dengan mudah terjadi. Oke, pesan saya untuk kalian sebagai para pemuda Indonesia, teruslah berprestasi, menjaga toleransi antar umat manusia, dan bawalah nasib Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik, sekian pembelajaran sejarah pada hari ini. Anak-anak jangan lupa untuk mengupload poster yang sudah kalian buat nanti di tugas kelas di Google Classroom sebagai nilai keterampilan kalian. Sekian pembelajaran sejarah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.